Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat tekno semua, kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya rencana mau mengganti seal dari kopling hidroliks, karena di sini kopling hidrolik saya sudah mulai mengalami kebocoran, khususnya di bagian tutup atas itu sudah keluar dari minyak hidroliksnya atau minyak remnya. Jadi kalau dilihat dari permasalahan punya saya adalah bagian seal dari piston hidroliks master hidroliksnya, koplingnya itu sudah mengalami keausan. Jadi karena itu harus kita ganti nih. Nah, untuk penggantian dari seal itu dia ada dua macam. Kalau bocornya di bagian pangkal itu biasanya o-ring yang kena. Jadi seperti ini o-ringnya kecil ya. Nah, kalaupun dia keluarnya dari bagian tutup ujung, itu berarti bagian seal dari yang bagian besar pistonnya itu sudah mengalami keausan. Oke, nah untuk penggantian ini sealnya tidak sembarang penggantian ya. Kalau kita copot atau kita ambil dari seal master rem, itu nggak bakalan bisa. Jadi ini memang ukurannya khusus. Kalau di master hidroliks RCB itu ukurannya adalah 14 mili. Jadi ini bagian sebelah kanan saya. Ini adalah copotan dari RCB. Oke. Nah, ukurannya itu sekitar 14 mili atau 1,4 cm. Nah, kita ukur ya. Nah, bisa dilihat. Nah, dia harus 14 mili ukurannya di pistonnya ya. Kemudian di sini saya punya seal khusus untuk kopling hidroliks yang memang ukurannya sama 14 mili. Ini seal penggantinya ya, sama. Oke, jadi nggak sembarangan sih untuk penggantian ini. Namun di sini perlu kalian ketahui juga, apabila kalian membeli seal khusus untuk kopling hidroliks, yang perlu kalian perhatikan adalah khususnya untuk kopling hidroliks RCB ada perbedaan nih. Bagian sebelah kanan ini yang RCB, sebelah kiri ini seal pengganti ya. Bisa dilihat secara ukuran memang semuanya sama, baik bagian luar ataupun bagian dalam. Itu sama semua lubangnya. Namun bisa kalian lihat di sini, coakan dalam. Oke, saya terlihat ya. Untuk bagian RCB itu coakan itu memang agak dalam sih. Kalau yang seal pengganti itu gak terlalu dangkal ya. Kemudian perbedaannya lagi adalah tuh bagian karet bagian dalam. Kalau RCB itu lebih pendek, kalau seal pengganti itu lebih panjang. Untuk itu, untuk yang lebih panjang ini harus kalian potong sih. Potong sedikit saja agar pada saat masuk ke piston ini bagian coakan ini semuanya masuk. Jadi memang benar-benar terapit dan tidak bakalan terjadi kebocoran. Oke, jadi itu. Karena kalau kita masukkan, ya perhatikan ya. Bisa kalian lihat. Nah, pada saat dimasukkan dia nggak bakalan pas. Jadi ada lebih keluar. Kalau lebih keluar ini dikhawatirkan dia bakalan rembes ke bagian dalam dan akan keluar sini. Biasanya sih seperti itu. Untuk itu harus kalian potong agar pada saat masuk dia benar-benar pas. Oke. Nah, dan satu lagi pesan saya adalah untuk bagian piston ya, untuk bagian piston ini harus kita kasih dengan seal dari lem pipa atau selotip pipa. Ini ya, selotip pipa warna putih. Ini harus tetap kita lapisi. Ini untuk antisipasi agar tidak ada kebocoran atau minyak rem itu pada saat ada tekanan tinggi itu nggak bakalan ngerembes ke bagian dalam dan tidak keluar lewat pangkal ini. Jadi itu saja sih sebenarnya untuk penggantian yang perlu kalian perhatikan pada saat penggantian dari seal kopling hidroliks. Terus terang, untuk kopling hidroliks sudah saya gunakan selama hampir 2 tahun.
Tidak ada kendala tertentu yang saya hadapi kecuali pada saat pertama-tama pemakaian, karena memang belum paham sih mengenai kopling hidrolik. Namun kalau sudah kalian paham, pemasangannya tepat, kemudian perawatannya juga bagus, tiap hari itu harus kalian rutin, seminggu sekali itu kalian rutin cek gitu ya, penurunan enggak pada saat minyak hidroliknya. Kalau ada penurunan, adakah rembes, itu saja sih perlu perhatikan. Kemudian ini, kalaupun perlu kalian perhatikan lagi adalah di seal RCB itu sebenarnya masih bagus sih, 2 tahun pemakaian masih bagus. Namun bisa kalian lihat sini, di sini ada semacam garis. Nah, garis ini walaupun sedikit saja, ini bakalan akan membuat dari kopling hidrolik kalian itu akan mengalami kebocoran. Kalau secara keseluruhan ini masih bagus, namun hanya ada 1 garis saja. Dan ini juga harus kalian cek di bagian dalam dari hidrolik. Biasanya kalau ada terjadi korosi ataupun ada debu masuk atau kerikil masuk, biasanya melalui lubang ini pada saat hujan biasanya terjadi. Nah, kalau sudah masuk itu, pada saat kita sering gunakan, dia akan mengalami semacam ya korosi di bagian dalam. Dan itu harus kalian bersihkan dan harus kalian ratakan dan harus kalian perhatikan lagi. Adakah semacam bagian dalam itu sudah mengalami apa yang enggak rata gitu ya. Kalau ada semacam enggak rata, harus kalian ratakan menggunakan amplas, harus diratakan selicin mungkin, dan bisa kalian rasakan sih kalau ada benjolan ataupun ya mengalami kerusakan di bagian dalam ya. Kalaupun memang sudah tetap kalian ganti sealnya tetap bocor juga dan kalian lihat di bagian dalam itu sudah mulai aus, tetap nggak bakalan bisa lagi dipakai untuk kopling hidrolik, dan harus kalian ganti ini masternya itu. Karena itu kendala dari kopling hidrolik sih sebenarnya. Oke, itu saja sih untuk pesan dari saya untuk pemakaian kopling hidrolik dan penggantian dari seal kopling hidrolik ini ya. Bila ada pertanyaan mengenai kopling hidrolik, silakan kalian tanya-tanya saja. Insya Allah akan saya jawab, karena ini juga berdasarkan dari pengalaman saya yang sudah menggunakan kopling hidrolik yang cukup lama. Oke, sampai di sini aja. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil dari penggantian seal master kopling hidrolik. Jadi dan bagian dalamnya itu sudah saya amplas secara halus agar bagian lecet itu tidak tampak lagi ya, atau rata jadinya. Jadi harus diamplas karena ada bagian lecet sedikit di bagian dalamnya, dan itu harus diamplas biar halus. Dan apabila kita cek, nah tidak ada lagi kebocoran atau minyak hidroliknya keluar. Itu artinya bagian seal itu benar-benar rapat, dan kalaupun ada baret atau lecet itu akan mengakibatkan minyak rem akan keluar. Terlihat di sini tidak terlalu nampak lagi minyak remnya atau minyak hidroliknya keluar. Oke. Nah, untuk pengamplasan saya menggunakan amplas yang paling halus. Yang boleh lebih halus dari ini juga boleh, dengan kode 360 juga boleh diamplas bagian dalamnya agar tidak ada lagi rasa-rasa lecet di dalamnya. Karena kalau enggak gitu, walaupun kalian ganti sealnya, itu akan tetap bocor karena bagian dalam ini dia tidak rata atau terjadi lecet atau baret. Itu saja pesan dari saya.